daripada ruang vektor ya. Nah, kalau materi ruang vektornya sendiri, cukup cukup banyak ya. Banyak hal yang dibahas, tapi saya rangkum aja dalam satu aplikasi implementasi pada ruang vektor. Dalam hal ini yaitu contohnya pada warna ya, basis warna. Jadi kalau kita dulu sering mengenal istilahnya eh, basis warna itu RGB ya, bahkan masih ada sampai sekarang di di apa namanya, di komputer ataupun di beberapa eh, seperti aplikasi desain grafis, bahkan di implementasi keseharian ada namanya basis warna. Yang paling yang paling eh, krusial itu adalah perspektif terhadap warna. Nah, kalau warna itu biasanya kalau kita melihat secara kasat mata itu warnanya merah begitu ya. Tapi realnya itu merah itu ada ada banyak, ada merah tua, merah merah muda, kemudian ada yang agak marun seperti itu dan seterusnya. Kuning juga sama, hijau juga begitu, ada hijau eh, tebal dan seterusnya. Nah, jadi eh, kalau pandangan secara visual itu seringkali salah dalam hal kita menebak ini warnanya sebenarnya apa komponennya begitu. Makanya ada yang terkait dengan warna itu biasanya kalau kita menggunakan secara pasti dalam hal komunikasi, maka lebih lebih apa namanya itu lebih wise kita menggunakan eh, kode ya, kode atau eh, kode warna ataupun komposisinya. Jangankan eh, orang IT ya, orang penjahit saja ketika menjahit pakaian dia harus memastikan warnanya itu, kode warna itu. Jadi nggak bisa sekedar dikirimkan ini warna hijau. Warna hijau dia akan cari kain yang yang pas dengan yang diberikan. Nah, itu pun bisa salah karena ketika mengirimkan warna itu biasanya handphone ke handphone itu kadang-kadang menggunakan basis warna yang berbeda. Jadi eh, dulu ketika Android belum terlalu eh, seperti sekarang, belum terlalu masif dengan mengirimkan gambar dari laptop atau dari email dan dari HP itu kelihatan berbeda warnanya gitu ya, tingkat kecerahan dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang kita memahami eh, aplikasinya, aplikasi ruang vektor dalam hal warna ya. Yang pertama yaitu eh, di sini eh, tadi red, green, blue sebagai sistem warna. Jadi ini dia dianggap suatu vektor sendiri, red yang merah, kemudian green satu warna sendiri dan blue satu warna sendiri, dan itu eh, uh, menjadi warna lainnya itu ditentukan oleh tiga warna ini. Makanya nanti R green, blue, RGB ini dianggap sebagai basis warna. Kita juga mengenal namanya CMYK, nah itu juga sebenarnya basis warna. Jadi basis warna cyan, magenta, yellow, K itu putih ya, nah itu atau kompartemen atau tambahan itu ya. Nah, jadi ini namanya basis basis warna ini juga RGB. Jadi ada beberapa kalau kita ingat eh, warna itu dia terus berkembang seperti halnya warna milenium ya, yang putih ini warna putih cerah ya, atau seperti manusia milenium warnanya yang berkilauan. Kemudian ada warna-warna baru yang dulu belum kita temui ya.
Nah, konteksnya seperti itu. Kemudian kalau dalam IT kita tahu komponen itu dari dinotasikan dari 0 sampai 255 ya. Bahkan di Word pun ada, di Word kalau nggak salah, eh, apa namanya, di Word PPT ketika kita memberi warna itu suka ada pilihan yang sifatnya ya, saya lupa lagi. Nah, ini kalau kita isi warna langsung kan merah gitu, tapi ada yang pilihan adalah kita mengisi, nah seperti ini. Ada yang custom, nah ini ya. Nah, ini 255, ini kan persis dia, ini adalah basisnya. Nah, ini ada yang lain HCL. Nah, ini juga basis, bisa dikatakan basis, tapi beda ini ya. Itu apa, tingkat apa namanya itu. Saya juga kalau Who saturation ya, ini kepanjangannya apa. Nah, ini disebut dengan basis gitu. Jadi tergantung di angka berapa. Nah, ini kalau kita menggunakan angka-angka di sini, nah itu sebenarnya itu lebih tepat, warnanya itu nggak akan mungkin apa istilahnya, tidak mungkin salah paham gitu, karena dia kode yang kita berikan, kode warna gitu. Jadi di aplikasi apapun kita buka, di laptop, di HP, ya dia warnanya akan sama, walaupun kelihatannya berbeda, tapi eh, secara ini ya, komunikasi dia akan sama gitu. Begitu. Nah, di ini contohnya. Jadi ada basis warna. Ini biasanya suka ada CMYK juga. Nah, itu contoh sederhana ya. Nah, dari 0255 contohnya adalah kalau kita menggunakan warna merah, itu merah murni artinya 255,00. Kemudian warna hijau 0,255,0 dan biru murni yaitu 0,0,255 gitu. Nah, berikutnya adalah kita mengenal kombinasi linear. Apa yang dimaksud dengan kombinasi linear? Yaitu suatu warna apapun itu bisa didapatkan, ini warna apapun ya, maksudnya bisa didapatkan. Kalau yang tadi contoh sebelumnya, ini warna merah bisa didapatkan dari 25500, eh, artinya 2500 itu adalah tadi 2500 itu kita set 255 untuk R, red, green, blue, RGB ya. Eh, untuk R-nya, ditambah 0 untuk green-nya, dan ditambah 0 untuk blue-nya, RGB gitu ya. Nah, jadi 255, 0, 0. Ya, hasilnya keluarlah warna merah. Itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kombinasi linear, ini masih sama juga seperti ini, yaitu warna apapun bisa dibentuk dari red, green, blue. Nah, maka karena dia semua warna bisa dibentuk dari red, green, blue, maka jadilah dia disebut dengan basis atau basis warna ya gitu. Nah, kalau kita bentuk dalam persamaan seperti ini tadi, maka ini disebut dengan kombinasi ya, kombinasi. Kalau bisa dibikin dalam persamaan seperti ini disebut kombinasi linear. Contohnya tadi kalau warna ini jadi warna merah itu kombinasi linear daripada warna 255 warna merah, 0 warna green, dan 0 warna biru. Warna kuning nanti kombinasinya berapa gitu ya, angkanya. Misalkan nih, misalkan kuning itu sama dengan 50, kemudian 20,70. Nah, berarti kuning itu kombinasi linear daripada 50 daripada red, ditambah 20 daripada green, ditambah 70 daripada blue. Nah, ini RGB ini namanya adalah basis, 50, 20, dan 30 ini adalah angka yang berubah terus sesuai dengan hasil daripada sesuai dengan warna yang diinginkan. Nah, ini yang disebut dengan kombinasi linear. Jadi K ini, kuning itu adalah kombinasi linear daripada RGB. Ya, semua warna kombinasi
linear daripada RGB gitu. Contohnya di situ yang di bawahnya yaitu jika kita anggap ruang warna RGB adalah sebagai ruang vektor, jadi eh, tadi 0,255 dianggap dari 0 sampai 1, maka kita bisa membuat tadi ini warna itu sama dengan kombinasi linearnya daripada A kali R, maksudnya red tadi, tambah B kali green, tambah C kali blue gitu. Jadi B, G, A ini, B, dan C ini adalah angka-angkanya tadi, begitu ya, angka-angka yang kita atur, begitu. Untuk ini dulu ada yang ditanyakan, bisa dipahami ya. Itu kombinasi linear. Nah, contoh lainnya, nah di sini contoh vektor ya. Kalau tadi eh, contoh contoh warna, ini contohnya vektor. Kalau ada vektor 1, 3, 1, 0, 1, 2, dan 1, 0, min 5. Bisa nggak dibuat kombinasi linear daripada vektor lainnya? Jadi diatur aja di sini. Di sini V1, 1, 3, 1, 3, 1, ini 1,3,1 ya. Kemudian sama dengan itu angka 3 dan angka 1 kan sebelumnya kita belum tahu, tapi kita tulis A dikali 0,12, 0,12 itu, kemudian yang ini ya maksudnya. Kemudian di sini angka satunya juga kita belum tahu, satu yang di depan ini maksudnya, tambah 1 kali 1,0,5. Jadi angka ini kita belum tahu sebenarnya berapa, tapi bisa nggak dibuat dalam bentuk ini? Ini namanya bentuk kombinasi kombinasi linear. Nah, kalau angka ini ada, bisa didapatkan, maka disitulah yang disebut dengan bisa dibuat kombinasi linearnya, gitu. Jadi awalnya sebelumnya masih masih kosong dulu, belum tahu dulu tuh apakah bisa dibuat kombinasi linear nggak ya. Ya, bisa dibuat kombinasi linear nggak? Jadi dibuat dulu nih tiga ini 1,3,1, ini saya anggap aja saya tulis A, ini B. Nah, lalu kita kali aja A kali 0, 0 tambah B kali 1, itu kan A kali 0 tambah B kali 1 sama dengan 1. Ya, itu kan persamaan linear. Ini 0, B kali 1 sama dengan 1. Nah, berarti B-nya 1. Nah, jadi sudah ketemu tuh nilai B-nya. B-nya nilainya 1. Kemudian berikutnya eh, yang elemen yang kedua yaitu, nah, 3 kali 1, sorry, ini kan masih A ya tadi, ini B ya. 3A kali 1, A, ditambah B kali 0, B kali 0, 0 ya, sama dengan 3. Nah, 3. Berarti A-nya sama dengan 3. Nah, ini udah dapat nih, A-nya 3 nih. Berarti di sini. Gitu. Nah, itu secara teknis untuk mendapatkan nilainya. Itu. Kalau dia kombinasi linear. Kalau kombinasi linear pasti ada angka yang bisa diisi di sini. Sama seperti tadi contoh yang sebelumnya, RGB tadi, R, G, B. Nah, ini ada warna kuning. Warna kuning itu berapa angkanya? Tambah berapa? Gitu, tambah berapa. Nah, ini kita atur sendiri. Eh, angkanya berapa? Apakah ini 20 red, tambah 70 green, tambah eh, 15 B misalkan. Ya, gitu. Nah, jadi untuk ini dari mana angka 3 dan angka satunya? Di sini kita awalnya tadi belum tahu, kita misalkan A dan B gitu. Nah, persamaan seperti ini, kalau ada nilai A-nya, A-nya di sini dapatnya tadi 3, B-nya dapatnya 1, maka dia bisa dibuat kombinasi linear. Nah, contoh yang kedua, yang sebelah kanan ini, bahwa 1,-2,2 bisa nggak dibuat kombinasi linear dari ini aja. Ini contoh yang lain ya, contoh dua yang nggak saya copy dari buku. Ya, anggap aja udah seperti ini 1,
1C1 tambah 0C2, jadi dari 1, 0, min 1 ya. Ini vektornya. 1, 0, min 1. 2, 1, 0. 2, 1, 0. Kemudian 3, 2, 1. Ya. Ini 3, 2, 1. 2, 1, 0. 1, 0, min 1 gitu ya. Nah, itu vektornya. Nah, setelah direduksi, reduksi itu maksudnya menggunakan apa? Operasi baris elementer ya. Operasi baris elementer direduksi. Nah, ternyata hasilnya begini. Nah, hasil ini menunjukkan seperti di pertemuan-pertemuan awal bahwa baris terakhir 0, 0, 0. Nah, baris terakhir 1. Nah, berarti ini dia tidak memiliki solusi. Nah, tidak memiliki solusi itu artinya apa? Tadi kita tidak bisa membuat persamaannya, tidak ada nilai A dan B yang memenuhi gitu. Nah, kalau di sini maksudnya adalah tidak ada nilai C1, C2, dan C3 yang memenuhi ini. Tidak ada yang memenuhi. Kalau artinya begini, gitu. Ya, kalau ini harusnya itu 0, 0, 0, 0. Nah, itu berarti bisa dibuat kombinasinya. Tapi kalau 0, 0, 0, 1, nah ini tidak satu. Ini artinya kayak seperti red, green, blue aja yang tadi red, 0 kali red, tambah 0 kali green, tambah 0 kali blue. Ya kan pasti hasilnya 0. Itu. Ini hasilnya 1 gitu, sama dengan 1. Ya, nggak mungkin. Begitu. Jadi tidak ada yang memenuhi. Karena tidak ada yang memenuhi, maka dia tidak dapat dibuat kombinasi linear. Jadi ini bisa dibuat kombinasi linear, ini tidak bisa dibuat kombinasi linear. Itu contohnya. Kalau yang contoh warna tadi, jelas dia RGB tadi bisa mewakili semua warna. Warna apapun pasti bisa dihasilkan dari sini. Dari mengotak-ngatik angka di sini, rednya berapa, eh, greennya berapa, rednya berapa, greennya berapa, blue-nya berapa, nanti otomatis warnanya keluar itu warna apa gitu. Ya, jadi ini sudah pasti bisa dibuat kombinasi linear gitu. Nah, kemudian berikutnya selain kombinasi linear yaitu sebentar. Ini slide ke-5, slide ke-6. Oke, ada yang hapus dulu nih. Sambil buat slide soalnya. Berikutnya adalah bebas linear. Apa yang dimaksud dengan bebas linear? Bebas linear adalah eh, jadi menguji masing-masing daripada basis. Basis tadi RGB. Nah, RGB itu dia nggak bisa dari R jadi red, jadi green, nggak bisa. Nah, red itu dia warna sendiri itu. Dari red bisa nggak jadi green? Nggak bisa. Dari green bisa nggak jadi blue? Nggak bisa. Ya, gitu. Tapi dari tiga warna ini dia bisa membuat semua warna. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu ya. Contoh lainnya yang paling sederhana dulu adalah di ruang panjang kali lebar ini ada matrik 1,0. Nah, ini satu lagi 0,1 matrik atau vektor ya, 0,1. Ini kan bebas linear nih. 1,0 nggak bisa jadi 0,1 ya, bebas linear. Jadi bebas linear itu dituliskan dengan cara ini tadi ya, atau yang ini nih ya. C1V1 tambah C2V2 sama dengan 0 gitu. Nah, solusinya pasti hanya 0 saja, tidak mungkin ada solusi yang lain, maka dia bebas linear. Nah, jadi contohnya di sini 1,0, 1,0, 0,1, 1,0 ditambah 0,1. Nah, hasilnya sama dengan 0,0. Nggak mungkin ada solusi yang lain tuh. Pasti di sini tuh 0 dan di sini 0. Nah, C1 tadi C1 V1
tambah C2 V2 dengan 0. Ya, jadi C1 itu adalah eh, apa koefisiennya, C2 juga koefisien. Nah, nggak ada yang memenuhi solusi ini kecuali 0, maka menghasilkan hasil terakhirnya adalah 0. Ini maksudnya nih tadi C1 V1 ini solusinya pasti 0, dibentuk seperti ini. C1 V1 tambah C2 V2, maka dia bebas linear. Untuk apa bebas linear? Karena bebas linear itu pasti bisa dibuat menjadi bebas linear nanti, sama satu lagi ada syaratnya, akan dibuat menjadi eh, basis tadi. Jadi syarat menjadi basis itu adalah bebas linear. Itu sekarang kita lihat dulu kenapa dia bebas linear. Jadi 1,0, contoh 1,0 tadi 0,1. Nah, kan kita nggak bisa nulis tuh, coba. C1 1,0 tambah C2 0,1. Ini kecil ya. C1 C1 1,0 yang tadi ditambah C2 C2 0,1. Nah, itu solusinya. Kalau kita bentuk seperti ini, solusinya itu cuman hanya yang pasti itu pasti C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 0. Baru dia menghasilkan 0,0. Begitu. Contohnya tadi 1,0 dan 0,1. Kalau bisa nggak di bebas linear itu lawannya kombinasi linear ya. Ini bebas linear, dia versus kombinasi. Nah, kalau 1,0 bebas linear pasti tidak bisa dibuat kombinasinya 1,0. Bisa nggak dibikin kombinasi dari 0,1? Nggak bisa kan? Misalkan 5 kali 0,1 hasilnya adalah 0,5. Nah, nggak bisa tuh kombinasinya. Contoh lainnya, yang bisa dibikin kombinasi 1,0, 1,0, 5,0. Nah, ini kombinasi linear nih. Artinya 1,0 sama dengan 1/5 kali 5,0. Nah, ini namanya kombinasi. Bisa dibuat kombinasi linear nih. Ini namanya kombinasi linear. Nah, sedangkan 1,0 dan 0,1 udah pasti nggak bisa tuh. 1,0 dan 0,1 pasti nggak bisa. Bahkan termasuk angka 0 sendiri. 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Nah, berarti hasilnya 0,0. Nah, nggak sama nih. Jadi nggak bisa dibikin kombinasi linear antara 1,0 dan 0,1. Gitu. Jadi bebas linear itu maksudnya adalah bentuk eh, A, jadi A1 kali kali vektornya, red tadi, A2 kali green, A3 kali blue, red, green, blue, hasilnya pasti 0, 0, 0, 0. Solusinya adalah A1, A2, A3 sama dengan 0. Maka dia saling di sini disebut saling bebas linear antara vektor tersebut. Saling bebas linear itu maksudnya dia nggak bisa, bukan kelipatan, bukan kombinasinya. Gitu. Kalau 1,0 dan 5,0 kan kombinasinya tuh. Berarti ini eh, apa 5,0 itu sama dengan 5 kali 1,0. Nah, ini kelipatan atau kombinasi gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan bebas linear. Nah, contoh di bawahnya yaitu kalau dia bebas linear, solusinya tadi harus 0 dan 0 ya. Ini yang diwarnai hijau di sini -2. Di sini ada nilainya 1. Nah, berarti dia
bergantung linear atau tidak bebas linear ya. Ini, linearly dependent, bergantung ya. Nah, kalau yang berikutnya ada nggak bawahnya? Terlalu kecil. Nah, ini juga sama. Di sininya 1, di sininya 1, di sininya 0. Nah, hasilnya adalah dia bukan bukan bebas linear atau bergantung ya. Dependen itu bergantung, bergantung linear. Kalau 1,0 dan 0,1 nggak bisa. 1,0, 0,1 hasilnya harus 0,0. Ya, ini jelek tulisan ya, tulisan tangannya. Sorry. 1,0 dan 0,1 pasti dia hasilnya itu pasti 0,0, harus 0,0 maksudnya. Harus 0,0, maka dipastikan di sini solusinya adalah 0. Baru dia 0,0. Ya, saya ulangi ya. Tadi sebagai basis itu adalah yang syaratnya tadi bebas linear, kemudian disebut dengan kombinasi kalau bisa dibuat dalam bentuk persamaan seperti ini. Persamaan seperti ini sebenarnya berapapun bilangannya, C1, C2, C3, atau tadi red, green, blue. Nah, di sini ada red, green, blue ini. Red, green, blue. Kemudian angkanya A, B, C itu adalah tadi kita mengeset untuk angka seperti halnya tadi ada di sini ya. Ya, ada tabel misalkan. Nah, ini kita mau ngeset warnanya. Nah, pilihan warnanya kan ada nih. Nah, ketika kita ngeset custom, nah ini sama seperti kita mengisi di sini kalau kita isi misalkan 25 ya, kemudian rednya 25, kemudian ininya 30 greennya, kemudian blue-nya 6, 69. Nah, dia akan otomatis misalkan warnanya itu apa? Biru gelap misalkan. Nah, jadilah dia ini biru gelap ya, ini line-nya ya, nggak kelihatan nih line dan bagian luar kecil. Eh, ya kira-kira begitu ya. Ini biar lebih kelihatan, jangan line, tapi isinya isi daripada ya adalah agak susah ini. Kemudian tadi apa saja. Nah, itu ya. Jadi seperti nilai A dan B dan C yang ada pada di sini pada slide kita tentukan tadi, maka akan otomatis keluar warnanya. Maka di sini sebut kombinasi linear. Kalau bisa dibentuk dalam ini. C1 tadi bilangannya, C2 bilangan, C3 juga bilangan. Ini U1 ini adalah basis, U2 basis, U3 basis. Jadi sama seperti red, green, blue. Angkanya kita tentukan, angka di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, maka akan otomatis keluar warna sembarang atau warna yang kita tentukan. Begitu. Nah, itu disebut dengan kombinasi linear. Jadi ini persis seperti ini, ya ini kombinasi V1 adalah kombinasi dari V2 dan V3. Yang ini W ini bukan kombinasi dari vektor lainnya, yang ini ya. Bukan kombinasi dari vektor lainnya dikarenakan di sini ini kesimpulannya setelah direduksi adalah dia tidak memiliki solusi. Ini tidak memiliki solusi, jadi nggak bisa dibentuk seperti ini. Gitu. Kalau dilihat contoh 2,
contoh 2 saya ambil di buku tadi. Contoh 2. Bukan yang ini. Tadi judulnya adalah kombinasi linear. Nah, ini panjang gitu ya. Nah, ini kombinasi linear. Jadi eh, si apa namanya? Ini S-nya. Jadi bagian dari vektornya ini vektor satu, vektor 2, vektor 3 dari ini. Vektor satu, vektor 2, vektor 3. Nah, di sini diberikan eh, vektor yang dicek kombinasi linearnya adalah 111. Nah, 111 ini kebetulan. Nah, hasilnya adalah eh, ini dibuat dalam bentuk AX sama dengan B ya. Ini A-nya sebelah kiri, ini A-nya. X-nya adalah C1, C2, C3, B-nya adalah ini. Kemudian direduksi. Nah, reduksinya ini hasilnya ini. Nah, baris terakhir itu baris nol. Baris terakhir itu baris nol artinya solusinya ada banyak. Solusi banyak artinya dia bisa dibikin kombinasi. Ini bisa dibikin kombinasi dari ini. Nah, ini salah satu kombinasinya gitu. Nilainya ya. Kalau T-nya 1 gitu. Sedangkan kalau soal yang tadi, nah ini dia ini langsung ke hasilnya bahwa tidak dapat dibuat kombinasi karena ini dia 0001. Jadi nggak mungkin nih red-nya 0, G-nya 0, B, B-nya, blue-nya 0, tapi dia punya hasil nih. Harusnya hasilnya 0 gitu. Ya, kalau red, green, blue kan sembarang tadi bisa, tapi ya hasil akhirnya harus 0. Ini 0 red, tambah 0 green, tambah 0 blue. Hasilnya kan pasti 0. Itu 0 itu warna apa? Ya mungkin warna putih atau warna hitam. Ya yang jelas dia hasilnya di sini 0. Itu. Nah, itu bebas linear. Kemudian bebas linear merentang ya. Apa yang dimaksud dengan merentang? Nah, merentang itu sama seperti tadi kombinasi linear ya. Nih, kalau kombinasi linear ini hanya satu apa namanya? Hanya satu vektor. Tadi contohnya eh, yang ini kan satu vektor nih, kombinasi linear namanya. Tapi kalau mewakili semua vektor namanya merentang. Merentang itu menjangkau semua vektor. Contoh tadi, kalau saya punya ini basisnya red, green, blue, kan saya bisa menjangkau semua warna, warna apapun. Nah, ini disimbolkan dengan RGB gitu. Ini bedanya cuma itu aja. Ini artinya kalau saya tulis seperti ini artinya eh, sembarang warna, ini semua warna artinya direntang atau dijangkau oleh persamaan berikut ini. Tapi kalau saya tulis kuning misalkan, kuning, nah ini namanya kombinasi linear. Kuning, rednya berapa? Itu. Rednya misalkan 27 ya 27 atau 27,0,0 gitu kan kalau cara penulisan seperti itu. Kemudian greennya greennya berapa gitu. Eh, atau cara nulisnya tadi 20 20 red tambah 30 green tambah 50 blue. Nah, hasilnya kuning. Nah, ini kan hanya satu nih. Ya. Nah, kalau yang di atas ini namanya semua warna itu namanya merentang spanning. Sama seperti halnya kalau saya tulis 1,0 dan 0,1 kan semua semua vektor yang sama pasti bisa saya tulis dari sini. Contohnya vektor 57. 5,7 kan artinya 5 kali 1,0 tambah 7 kali 0,1. Nah, itu 5,7 gitu. Ya.
ya ada di ya, 1,0 dan 0,1. Ya, sebutkan aja semua vektor. 5,7 bisa. 5,7 yaitu 5 kali 1,0 ya, 1,0 tambah 7 kali 0,1. Nah, ini namanya adalah kombinasi linear karena satu buah nih. Tapi kalau semuanya ya saya tuliskan tadi semua vektor itu eh, bukan 5,7 tapi A, B saya tulisnya. A, B itu semua maksudnya, yaitu A kali 1,0 dan B kali kali 0,1. Nah, ini artinya semua nih. Yang inilah yang disebut dengan merentang. Itu kalau satu buah namanya kombinasi linear, kalau semua vektor namanya merentang, menjangkau. Menjangkau semua di dimensi 2 atau di sumbu XY. Eh, Begitu juga dengan di dimensi 3 XYZ begitu. Nah, itu eh, implementasinya begitu. Kemudian yang terakhir di sini adalah merentang. Ini merentang contohnya kalau di ini spanning itu artinya merentang ya. Jadi 100, 010, 001 merentang atau menjangkau di ruang dimensi 3. Jadi ruang dimensi 3 kita tulis saja sembarang sembarang vektor. Apa itu sembarang vektor? Ya tadi kalau sembarang vektor di dimensi 3 misalkan 5,1 jelek, jelek ini ya. Atau 1,2,3. Nah, bagaimana dikatakan dia merentang? Tadi basisnya adalah 1,00, berarti kita bisa menulis 1 kali 1,00 tambah 2 kali 0,1,0 ya, ditambah 3 kali 0,0,1. Nah, ini namanya kombinasi linear karena hanya satu vektor. Ini kan satu vektor aja. Yang ini satu vektor. Ketika saya tulisnya A, B, C itu artinya semua vektor, maka saya tulis A kali 1,0,0 tambah B kali 0,1,1 1,0 ya, ditambah C kali 0,0,1. Nah, ini namanya adalah merentang, menjangkau semua vektor, merentang atau menjangkau semua vektor, gitu. Begitu juga untuk menjangkau ini vektor satu, kemudian X dan X kuadrat, dia menjangkau polinomial pangkat pangkat 2 ya. Contohnya kalau kita mau bikin polinomial sembarang di sini ya, 5 5 tambah X kuadrat. Nah, ini kan berarti kan kita sama seperti menulisnya 5 kali 1, 5 kali 1 tambah 0 kali X. Nah, ini kan ada X-nya tuh yang soalnya tambah ini 1 berarti 1 kali X kuadrat. Nah, gitu. Ini vektornya 1 X X kuadrat, 1 X X kuadrat. Koefisiennya adalah 5, 0, dan 1. Nah, ini semua polinomial pasti bisa dibikin dari 1, X, X kuadrat. Itu polinomial pangkat pangkat 2 gitu. Ya, itu basis begitu ya. Basisnya. Nah, jadi syarat sebagai basis tadi apa? Bebas linear. Yang kedua adalah merentang. Bebas linear tadi 10, 01. Nah, ini hasilnya adalah 0,0.
Nah, solusinya harus 0 saja. 0, 0. Ya, 0 kali 1,0 tambah 0 kali 0,1 seperti ini. Hasilnya harus 0,0. Ya. Sebenarnya ada cara cara lain ya, tapi sebentar ini setelah ini ya. Kemudian merentang tadi kalau merentang yaitu sembarang warna tadi sembarang warna saya tulisnya RGB. RGB sembarang warna itu bisa dibuat dari red berapanya boleh kita nggak tahu boleh kita tulis saja sembarang tadi C misalkan C1 tambah C2 green tambah C3 blue. Nah, ini merentang begitu. Jadi bebas linear lawannya bebas linear versus kombinasi linear lawannya ya. Kemudian merentang sama seperti dengan kombinasi linear tapi untuk semua. Kalau ini kombinasi linear kan hanya satu. Kalau satu vektor. Kalau banyak vektor namanya eh, merentang atau spanning set ya. Gitu. Nah, simpelnya ditentukan di sini oleh determinan matriknya ya. Jadi kalau kalau di sini di buku ya ditentukan oleh determinan matriknya. Kalau dia memiliki determinan matrik, maka dia nanti bebas linear dan merentang ya. Ini matriknya determinannya berapa? Satu ya. Gitu. Dia determinannya ada nilainya satu, maka dia pasti bebas linear. Kemudian bebas linear dan satu lagi apa tadi? Bebas linear. Kemudian dia merentang. Ya, determinannya tidak sama dengan nol, maka dia juga merentang gitu. Nah, contoh lainnya daripada basis adalah ini basis standar ya. Kenapa dia basis standar? Tadi dia bebas linear. Bebas linear itu tadi, nah ini dibentuk dari C1, 100, C2, 010, C3, 001, hasilnya adalah 000, solusinya cuman ini aja, nggak ada solusi lain. Ya, maka dia disebut dengan merentang. Ya. Oh, ini disebut dengan bebas bebas linear. Kalau di sini ada bilangan A, B, C, nah berarti dia adalah di sini A, B, C, misalkan, maka dia merentang. Kalau 0,0,0 dia bebas linear. Gitu. Nah, bisa ditentukan dari mana? Dari determinan daripada matriknya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini kan determinan dari matrik ini kan ada nilainya 1. Determinan ini ya, 1 kali 1 kali 1 ya cara simpelnya. Karena matrik diagonal, determinannya 1, atau kita pakai Excel, nilai determinannya ada, yaitu determinannya 1, maka dia merentang dan bebas linear. Artinya dia basis begitu. Nah, berikutnya seperti ini 10001. Nah, maksudnya apa? Kita punya sembarang matrik aja 20, 43. Nah, cara membuat 2043 itu harus menggunakan basis ini. Ini namanya basis 2 kali 1, 0, 0, 1. Nah, ini maksudnya hasilnya adalah angka 2 ya, ditambah 0 kali 0 kali 0, 1, 0, 0. Ini maksudnya elemen yang kedua ya. Ya, kemudian 4, angka 4. 4 kali, ini tambahnya sebaris harusnya, 4 kali 0, 0, 1, 0. Dan yang terakhir adalah 3.
3 kali berapa? 0, 0, 0, 1. Nah, ini. Jadi saya kasih warna yang lain dulu, warna biru. Ya. Maksudnya adalah angka 2 ini, ya kan, didapatkan dari mana? 2 kali basis ini. 1001, 1000 ya. Itu. Kemudian angka 0 ini didapatkan dari basis ini. 0, 01, 00. Itu ditambah angka 4 ini didapatkan dari 01, 00, 01. Dikali 4. Dan yang terakhir, 3 ini didapatkan dari 00, 01 kali 3. Gitu. Nah, ini yang dikatakan kombinasi linear, ya kan? Kalau angkanya sembarang, tadi angkanya berapapun bebas ini. Kalau nggak ada saya tulis di sini A, B, C, D. Nah, itu menjadi eh, karena sembarang bebas, dia namanya merentang. Merentang. Spanning set. Spanning. Merentang. Karena dia merentang, dan yang dikatakan bebas linear yang ini. Ini bebas linear nih. Gitu. Ya. Bebas linear, maka dia adalah basis. Gitu. Ini contoh penerapannya. Tadi warna kuning didapatkan dari mana tadi? Oh, ternyata 255 daripada red, 255 daripada green, dan 0 daripada B. Nah, ini kalau kita bilang, tadi dia kombinasi linear. Kuning itu kombinasi linear daripada 255 red, 255 green, tambah 0 blue. Ini juga kombinasi linear, ini kombinasi linear. Yang dikatakan basis adalah RGB tadi, RGB 100, 010, dan 001 dikatakan basis atau basis standar gitu. Ya, yang dikatakan bebas linear, ya tadi basis itu kan harus bebas linear. 100 harus bebas dengan 010, harus bebas daripada harus bebas daripada 001. Nah, ini kan saling bebas linear tuh. Nggak bisa buat kelipatan antara ini dengan ini, nggak bisa. Antara ini dan ini nggak bisa kelipatannya. Artinya, kalau kita tulis C1V1 tambah C2V2 tambah C3V3 itu hasilnya sama dengan 0. Itu artinya nggak bisa dibuat kelipatannya. Gitu. Ini contohnya 100. Kita bisa nggak bikin kelipatannya berapa kalinya 010? Nggak bisa kan? Gitu. Apakah 2 kali? Nggak bisa. Hasilnya 0, 2, 0. Apakah setengah atau 0 bahkan nggak bisa. Nah, ini namanya kelipatan. Nggak bisa dibuat dalam bentuk kelipatannya. Itu dalam bentuk kombinasinya. Itu namanya bebas linear. Kombinasi linear eh, apa itu kebalikan dari bebas linear. Itu saja. Ya, itu barangkali ya dirangkumnya agak ini memang ini materinya agak padat ya. Memang cuman mudah-mudahan bisa dipahami satu persatu. Kata kuncinya tadi adalah basis. Basis itu adalah red, green, blue-nya. Dia bisa menghasilkan semua warna. Maka kalau satu warna, dia disebut dengan kombinasi. Contohnya kuning, kombinasi dari berapanya merah, berapanya hijau, berapanya biru gitu kan. Berapa persennya. Itu namanya kombinasi. Kalau semua warna, nah itu dikatakan tadi merentang, menjangkau. Jadi red, green, blue ini menjangkau semua warna, maka dia disebut merentang. Ya, kemudian tadi apalagi kombinasi tadi udah kuning kombinasi dari red, green, blue, kemudian bebas linear itu maksudnya adalah masing-masingnya merah itu tidak bisa dibuat berapa kalinya hijau. Hijau itu berapa kalinya biru, nggak bisa. Nah, nggak bisa dibuat berapa kalinya atau di dalam persamaan itu ditulisnya dengan ini bebas linear itu dengan cara seperti ini. Ini artinya
masing-masing itu tidak bisa dibuat perkalian antar basis, antar vektor begitu. Dan yang terakhir apalagi merentang sudah. Nah, basis itu ya tadi red green blue itu basis. Dia dikatakan basis karena syarat ini, karena syarat bebas linear dan merentang. Red green blue saling bebas linear antara satu dan red dan green bebas, green dan blue juga bebas linear. Kemudian eh, tadi merentang red green blue itu menjangkau semua warna begitu. Maka dia disebut dengan basis. Apa sih basis? Jadi sesuatu yang kita tentukan di awal, tapi dia bisa mewakili semuanya, kan itu basis namanya. Itu kalau di data TIK yang dikatakan basis apa? Contohnya nomor induk kependudukan itu basis. Kalau memang dia tidak ada yang sama antara satu dan yang lainnya, gitu. Itu basis. Nomor unik basis, gitu ya. Eh, Apalagi eh, jadi sesuatu hal yang bisa menjadi pondasi lah begitu ya, itu namanya basis. Itu barangkali mungkin jadi tambah bingung, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan dulu, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada.